Swastiastu. Hari ini saya akan membuat media pembelajaran khusus kelas 2 SD tentang Trimurti. Disimak ya videonya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini antara lain: 1. Siswa mampu menyebutkan pengertian Trimurti. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Trimurti. Yang ketiga, siswa mampu membedakan ciri-ciri Trimurti. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan tempat pemujaan Trimurti. Dan yang kelima, siswa mampu membedakan sakti dari Trimurti. Pengertian Trimurti. Trimurti adalah 3 kekuatan atau kemahakuasaan ide Sang Hyang Widiwasa dalam mencipta, memelihara, dan melebur alam beserta isinya. Bagian-bagian Trimurti. 1. Dewa Brahma. Dewa Brahma adalah kekuatan Sang Hyang Widi sebagai pencipta alam semesta. Dewa Brahma dapat menciptakan dari apa yang belum ada menjadi ada. Ciri-ciri Dewa Brahma antara lain: yang pertama adalah bersenjatakan gada, bermuka 4 atau disebut dengan caturmuka. Simbol dari Dewa Brahma adalah api. Warnanya merah. Aksara suci Dewa Brahma adalah Ang. Sakti dari Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Beliau sebagai penguasa arah selatan dan dipuja di pura desa. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu adalah kekuatan Tuhan dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. Beliau dilambangkan sebagai dewa air karena dapat memelihara kelangsungan hidup makhluk di dunia ini. Seperti contohnya, ketika kita menanam pohon, agar pohon itu tidak mati pada musim kering, maka perlu dipelihara dengan cara menyiramnya setiap hari agar tidak kekeringan. Demikianlah Tuhan dalam memelihara setiap ciptaannya. Ciri-ciri Dewa Wisnu antara lain: yang pertama adalah Dewa Wisnu mengendarai burung Garuda. Senjata beliau adalah cakra. Simbol dari Dewa Wisnu adalah air. Warna beliau adalah hitam. Aksara suci dari Dewa Wisnu adalah Ung. Sakti dari Dewa Wisnu adalah Dewi Sri atau Dewi Laksmi. Beliau penguasa arah utara. Beliau dipuja di Pura Puseh. Trimurti yang ketiga adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah perwujudan Sang Hyang Widi sebagai pelebur. Adapun ciri-ciri Dewa Siwa antara lain: Dewa Siwa mengendarai lembu. Senjata Dewa Siwa adalah Padma Anglayang. Beliau disimbolkan sebagai Dewa Angin, mempunyai pancawarna. Aksara suci Dewa Siwa adalah Mang. Sakti dari Dewa Siwa adalah Dewi Durga atau Dewi Parwati. Beliau penguasa arah tengah. Dewa Siwa dipuja di pura dalam. Materi selanjutnya adalah penjelasan tentang sakti dari Dewa Trimurti. Yang pertama adalah Dewi Saraswati. Adapun ciri-ciri perwujudan dari Dewi Saraswati antara lain: yang pertama, berwujud wanita cantik. Yang kedua, memiliki tangan 4. Masing-masing tangannya membawa lontar, ginetri, bunga tanjung, dan wina. Yang ketiga, beliau duduk di atas bunga teratai. Dan yang keempat, diapit burung merak dan angsa. Lambang dari genetri adalah bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan habis-habisnya dipelajari. Sedangkan lambang dari burung merak adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sangat berwibawa. Sedangkan angsa
Artinya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu sangat bijaksana. Yang kedua adalah Dewi Sri. Dewi Sri adalah sakti dari Dewa Wisnu. Dewi Sri ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, berwujud wanita cantik, lembut dan mempesona. Yang kedua, berdiri di atas bunga teratai. Dan yang ketiga, kedua tangan Dewi Sri memegang bunga teratai. Yang ketiga adalah Dewi Durga. Dewi Durga adalah sakti dari Dewa Siwa. Adapun ciri-ciri dari Dewa Durga antara lain, yang pertama, berwujud wanita berwajah menakutkan dan menyeramkan. Yang kedua, mempunyai mata yang sangat besar. Yang ketiga, lidah menjulur panjang berisi api. Yang keempat, rambut panjang terurai. Dan yang kelima, memegang dan menginjak tengkorak manusia. Dalam keyakinan agama Hindu, 3 macam warna yaitu merah, hitam, dan putih juga sudah mewakili perwujudan atau simbol dari Trimurti. Contohnya benang Tridatu. Benang Tridatu adalah benang yang dirangkai menjadi satu, yaitu warna merah, hitam, dan putih, dan dibuat seperti gelang dengan tujuan untuk keselamatan, dan diharapkan pemakaiannya terjadi keseimbangan unsur panas, air, dan angin ada dalam diri kita, sehingga seorang terhindar dari sakit atau mara bahaya. Begitu juga kalau kita sembahyang memakai sarana sembahyang berupa kuangen. Nah, di dalam kuangen itu adanya porosan yang terdiri dari daun sirih, pinang, dan kapur. Setelah dirangkai dan dijadikan satu, itulah namanya porosan. Jadi, dalam porosan ini juga melambangkan Trimurti. Oke, demikian media pembelajaran yang bisa saya buat hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om Santi.